البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-haditsus sadis wa samanun ba'da salasimi'ah 386 wa an Abi Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu an qala laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulama fa kuntu ahfadu an. Dulu saya di zaman Rasulullah SAW adalah anak kecil, dan saya menghafal ayat dari beliau, menghafal Al-Quran dari beliau. Fama yamna'uni minal qaul illa anna hahuna rijalan hum asannu minni. Tidak ada yang menghalangi saya untuk berbicara kecuali karena di sana ada orang-orang yang lebih tua dari saya. Muttafaqun alaih. Tayyib, ini menunjukkan bahwasanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau termasuk sigharus sahabah. Dikatakan sigharus sahabah apabila dia di zaman Nabi itu masih berupa anak-anak, seperti seperti Ibnu Abbas dan sebagainya. Ini dikatakan sigharus sahabah. Tapi ternyata ternyata walaupun beliau anak-anak, beliau bersemangat untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangat untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis beliau, karena hadis Samurah bin Jundub banyak juga, walaupun tidak sebanyak yang lain-lain, yang yang 5 sahabat atau 6 sahabat itu, tapi tetap hadis beliau banyak juga. Menunjukkan beliau bersemangat walaupun bukan termasuk orang yang tua, walaupun beliau termasuk masih muda. Tapi walaupun ilmunya banyak, maka yang tidak ada yang menghalangi beliau untuk berbicara kecuali karena karena ada orang-orang yang lebih tua. Ini menunjukkan adab yang bagus dari Samurah bin Jundub. Beliau tahu ada orang-orang yang lebih utama dari beliau. Maka kalau ada permasalahan atau kalau beliau tidak ditanya, beliau tidak bermudah-mudah untuk berbicara dalam keadaan di samping beliau ada orang yang lebih tua. Ini adalah adab yang baik, yaitu Islam mengajarkan untuk meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan kabir, yang tua bicara lebih dulu, baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Nah, ini adalah adab, termasuk adab yang dipahami oleh Samurah bin Jundub dari Rasulullah SAW. Ini makna tidak ada yang menghalangi saya untuk berbicara kecuali karena ada orang-orang yang lebih tua. Dan ini juga adab Ibnu Umar seperti yang telah kita lewati tentang masalah masalah ujian Nabi SAW tentang sebuah pokok yang dia itu adalah permisalan seorang mukmin. Ibnu Umar walaupun beliau masih muda, beliau dapat taufik dari Allah, tahu apa yang diinginkan oleh Rasul. Tapi beliau malu untuk bicara karena di situ ada Abu Bakar, ada Umar dan sebagainya. Kalau tidak ditanya tidak menjawab. Tayyib. Dan dari hadis ini kita mendapatkan pengetahuan bahwasanya termasuk faktor yang harus dipertimbangkan di dalam masalah penghormatan adalah usia. Jadi bukan semata-mata masalah banyaknya ilmu, tapi juga usia. Jelas-jelas disebutkan di sini yang menghalangi beliau bicara adalah ada orang-orang yang lebih tua. Ini menunjukkan bahwasanya usia tua ini juga tempat untuk dihormati, sebagaimana telah dilewati hadis-hadis terkait dengan masalah itu. Orang yang lebih tua dia lebih berhak untuk dihormati. Telah dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani di dalam kitab Mufradat Al-Fadil Quran, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah, kalau nggak salah Ibnu Qutaibah dalam dalam Gharibul Asar atau yang satunya lagi. Demikian pula disebutkan oleh Siddiq Hasan Khan di dalam Al-Hittah, yaitu bahwasanya usia tua memang ini adalah madzannatut tajarrub, yaitu usia tua biasanya pemiliknya itu sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat banyak, dan pengalaman-pengalaman ini belum didapatkan oleh orang-orang yang muda, sehingga mereka orang tua tadi layak untuk dimuliakan. Karena yang namanya pengalaman ini akan yaktasibu ilman. Yang namanya pengalaman itu akan menghasilkan ilmu. Mau tidak mau
pengalaman itu memang menghasilkan ilmu. Orang berpengalaman, gimana kalau ada case semacam ini, gimana kalau ada tipu daya macam ini. Orang tua punya pengalaman menghadapi macam itu. Sehingga apa? Ini juga menunjukkan mereka itu secara umum semakin tua usia seseorang, ilmu dia semakin banyak, terutama ilmu dari sisi apa? Pengalaman. Ditambah lagi kalau di zaman para sahabat, apa itu? Mereka jelas apa? Yang lebih tua lebih banyak bersahabat dengan Nabi SAW secara umum. Ini secara umum. Walaupun kalau diteliti perlu apa? Perlu diperinci, tapi secara umum semakin lama usia seseorang bersama Nabi berarti apa? Ilmu dia semakin banyak. Salam. Kita mau sikit-sikit aja ini. Makanya disebutkan di dalam kitab-kitab adab, yaitu apa? Harus menghormati orang-orang tua karena apa? Pengalaman-pengalaman mereka dan juga apa? Karena bimbingan-bimbingan mereka. Walaupun anak muda boleh dia mengejar dengan apa? Dari sisi ilmu yang banyak, tetapi apa? Penerapannya sering apa? Dia perlu bimbingan-bimbingan dari apa? Orang-orang yang lebih tua. Makanya sebagaimana dalam hadis yang boleh dihasankan karena apa? Syawahid-syawahid yang banyak itu ketika Rasulullah SAW beliau hendak berperang di wilayah Badar itu, ketika beliau singgah di sebuah tempat, maka apa? Salah seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu sehingga kami akan taat ataukah ini sekedar siasat perang dan pendapat Anda?" Beliau mengatakan, "Ini pendapatku saja." Maka sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bertempat di sini, berposisi di sini ini bukan pendapat yang bagus. Tetapi apa? Hendaknya Anda maju lagi ke depan sehingga sumur-sumur, yaitu sumber-sumber air itu di belakang Anda, sehingga Anda bebas untuk mengambil air sementara musuh tidak mampu mendapatkan air." Ini menunjukkan apa? Pengalaman itu sangat penting, pengalaman orang-orang tua. Untuk apa? Untuk memperbagus siasat, untuk juga apa? Melancarkan dakwah dan sebagainya. Demikian pula ketika masalah perang Khandaq seperti itu juga nasihat dari beberapa sahabat sebaiknya begini, tidak begini dan seterusnya selama itu bukan wahyu. Makanya kalau suatu perkara itu dalilnya tidak jelas, maka apa? Kita akan sangat mengambil manfaat dari pengalaman orang-orang tua. Untuk apa? Untuk kita bertindak. Bagaimana kalau case-nya seperti ini? Perkara-perkara pelaksanaan yang boleh jadi dalil tidak membahas seperti itu. Nah, ini perlu bimbingan dari orang-orang yang lebih tua. Ilahuna wallahu a'lam.